Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yarda 'anil 'abdi يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kembali kita berkumpul mendengar bacaan kitab Riyadhus Shalihin. Sampai hadis ke-25 pada bab munajat. Hadis ini diriwayatkan sama seperti Sayyidina Anas bin Malik dari kemarin. Wa anhu qala, dan Sayyidina Anas bin Malik juga mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innallaha la yarda, sesungguhnya Allah itu benar-benar ridho. Artinya benar-benar menerima, menyayangi hambanya, anil abdi dari hambanya, ayyakulal akbar, sebab hamba tersebut makan satu makanan, fayahmadahu alaiha, lalu hamba tersebut bersyukur memuji Allah atas makanan tadi, atau yashraba syarbata fayahmadahu alaiha, atau hamba tersebut minum lalu memuji Allah alhamdulillah atas minuman tersebut. Hadis ini menjelaskan bagaimana kasih sayangnya Allah dan rahmatnya Allah. Allah itu sangat ridho dan menerima hambanya, menyukai saat hambanya makan, lalu alhamdulillah, entah di lisan atau di hatinya, alhamdulillah, terima kasih sama Allah karena makanan tadi. Atau minum lalu memuji Allah, itu Allah ridho dengan hamba tersebut. Bayangkan, ini bukan ibadah sebetulnya pada dohirnya, berterima kasih makan dia, tapi hamba yang makan dikasih nikmat oleh Allah makan, lalu setelah dikasih nikmat makan dia ngomong alhamdulillah, dia terima kasih sama Allah, Allah ridho dengan amalnya. Kalau dipikir-pikir kan pada hakikatnya kita ini makan dikasih Allah, kita makan dikasih Allah. Dan makanan itu kenikmatan dari Allah. Harusnya kita berterima kasih kepada Allah. Kita yang cinta, kita yang berkorban bisa-bisa. Tapi subhanallah, kita dikasih makan, kita nikmati, Allah ridho dengan kita. Kayak contoh dia memberi hadiah kepada orang lain. Biar kasih hadiah, orangnya senang, biar sayang sama orang tadi. Kenapa harus belum kasih hadiah? Gambar kita ada nggak kayak gini? Ada orang suka sayang sama tadi, sama orang itu. Kenapa dia sayang? Karena orang tersebut habis belum kasih hadiah. Jangan kayak gitu. Biasanya yang ada yang kita sayangi, kita ridhoi karena sidit memberi belum hadiah. Kita cinta orang karena dia memberi saya hadiah. Tapi ini kebalik, Allah sayang karena Allah kasih hadiah. Seakan-akan begitu. Nah, ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya. Harusnya kan ketika hamba tadi qiyamul lail, capek, berat ibadah, puasa, ini itu jelas lah ada pengorbanan berat. Dimakan, minum. Dia cuma makan apa aja, mau makan cemil kan, mau minum kan, dia air sedikit kan. Alhamdulillah, Allah ridho. Allah ridho. Tapi dengan cara yang bukan makan aja. Makan yang membuat kita bersyukur, berterima kasih kepada
zina itu kita habis makan diridhoi, habis minum diridhoi. Jangan sampai lupa baca doa. Minim-minimnya yang paling tidak alhamdulillah. Belum hafal masih, ya udah ngomong alhamdulillah. Paling tidak begitu. Alhamdulillah. Langsung jadi kita praktekkan habis. Nah, di sini kan yang nggak puasa sarapan, pulang ke rumah sarapan makan, minum sarapan baca doa, minum baca doa, agar kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis selanjutnya dari Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musibun nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musibul laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yabsutu, melapangkan, membuka, yadahu, jangan diartikan terjemahan translate, Allah membuka tangannya, yang boleh tidak itu. Hadis-hadis semacam ini yang menunjukkan arti seakan-akan Tuhan punya tangan, itu maksudnya dalam bahasa tangan itu bisa diartikan kekuatan, bisa diartikan kemampuan. Tangan itu bisa diartikan membuka tangan lebar-lebar, artinya menerima. Kadang-kadang gitu, saya mau mampir ya, gimana? Saya terima dengan tangan terbuka. Itu biasa musuh berat itu begini menghadapi kita. Diam aja tangannya. Cuman kiasan tangan terbuka itu artinya menerima. Nah, di sini artinya Allah mau menerima, membuka tangan maksudnya menerima taubat. Hanya itu ya dakwillah ini dia tiba. Membuka tangannya artinya Allah menerima di malam hari agar taubat orang-orang yang berbuat jelek di siang hari. Jadi Allah selalu membuka pintu taubatnya di malam dia buka, di siang hari juga Allah buka. Walaupun dia hari dan membuka pintu rahmatnya, pintu maghfirahnya di hari, di siang hari dia tuh bermusikul laili agar taubat orang-orang yang berbuat jelek di malam hari. Ini kalau bahasanya, ini kadang-kadang ada yang mikir agak aneh sedikit. Allah membuka pengampunan di malam hari agar taubat di siang hari. Allah buka siang hari agar taubat yang dosa di malam. Itu cuma bahasa. Maksud tujuannya siang malam Allah memberikan taubat. Jangan sampai timbul pemahaman gini. Berarti kalau belum dosa di malam hari, taubatnya pagi. Kalau dosanya di pagi hari, taubatnya malam. Kan kalau yang taubat siang dibuka di malam, yang taubat di malam bukanya di siang. Tidak. Dalam berbicara maksudnya bukan seperti itu. Jadi biasanya kan gini, setelah siang malam, artinya maksudnya di sini. Kalau orang habis dosa di siang, ya, habis siang malam, kalau ada orang habis dosa kan bertaubat. Seakan-akan kalau habis siang malam maksudnya setelah dosa dia langsung bertaubat. Entah dia dosa siang taubat siang diampuni, dosa malam taubat malam juga diampuni. Jadi bukan karena berarti kalau kita taubat itu bisa pagi maksiat, sore maksiat, taubatnya malam. Nah, kapan tuh yang maksiat saat itu juga langsung taubat. Karena nggak ada aturan taubat itu. Bahasa dohirnya hadis memang kayak begitu. Dibuka tangannya di malam hari, Allah menerima taubat di malam hari. Buat siapa? Buat yang dosa
matahari terbit dari arah barat, habis sudah masa taubat. Itu akhir zaman. Kalau matahari sudah terbit dari barat, masal banyak orang yang masih hidup, tapi biasanya itu semuanya orang kafir. Atau orang yang mengira dirinya Islam padahal dia sudah murtad. Ada dua yang menutup pintu taubat. Dengan dua ini walaupun kita taubat nggak bisa. Jadi ada dua hal. Jadi kalau dalam taubat itu pertama-tama ada orang yang taubatnya nggak diterima karena sebab-sebab. Ini banyak sebab-sebabnya macam-macam. Satu contohnya taubat tapi masih pamer maksiatnya. Taubat tapi belum ditinggalkan maksiatnya. Ya Allah, belum buka aurat, masih dibuka aurat tapi belum YouTube. Nah ini contoh yang taubatnya nggak diterima. Bukan karena pintu taubat ditutup, bukan. Karena dia masih melanggar aturan taubat. Orang yang taubat tapi niat besok mau lagi. Dulu ya Allah, hari ini berbuat jahat, tapi di pikirannya besok mau lagi. Masih berencana mau lagi. Belum ya. Tapi bukan berarti pintu taubat itu bukan, karena dianya aja belum melakukan syarat-syarat taubat. Itu namanya orang yang taubatnya tidak diterima. Karena bukan pintu taubat ditutup, karena kesalahan dia. Ada lagi keadaan kedua. Orang walaupun benar-benar taubatnya tidak diterima. Nah ini karena pintu taubatnya sudah tidak ada, dan ada lagi namanya taubat dari Allah. Kapan itu dua keadaan? Yang pertama, setiap orang dapat ini saat roh kita dicabut malaikat. Saat roh kita dicabut malaikat, sekarang roh sudah sampai kerongkongan. Saat itu sudah tidak bisa tobat. Jadi ketika roh mulai dicabut malaikat, habislah kita bisa tobat. Kalau ini masih banyak orang yang mungkin. Kalau kiamat belum tentu kita dapat, karena kita nggak tahu kapan kiamat. Jadi musim jauh sekali. Tapi kalau mati semua orang, sekarang dicabut nyawanya sudah nggak bisa bertobat lagi. Atau kalau nggak meninggal ya subhanallah alhamdulillah. Buruk-buruknya orang ya, orang-orang yang menghadapi matahari terbit dari barat. Jika matahari terbit dari barat, tertutup pintu. Jadi habis matahari terbit dari barat itu tak langsung hancur bumi ya, bertahan. Mulai belum fitnah besar sampai di sangkakala, tertutuplah, hancurlah dunia ini. Udah matahari terbit dari barat, nggak ada yang bisa keluar lagi. Semuanya ditutup di dunia orang tersebut. Ya mudah kita hanya mau bisa lihat yang menghadapi yang namanya kiamat dan bertobat sebelum meninggal dunia. Pokoknya kalau mau taubat tetap diampuni oleh Allah. Seandainya bisa ada orang kafir, jangankan Islam, orang kafir 5 menit lagi mati, taubat. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung mati bisa, langsung dicabut nyawanya. Gimana ini? Dia pun sama itu kafir syahadat, apalagi muslim bertobat. Semua dosanya diampuni oleh Allah. Tinggal nanti dosa urusan dengan manusia baru tanggung jawab. Kalau urusan manusia nggak ada yang diampuni ya. Habis nyolong duit sama orang tetap harus bayar, harus kembalikan. Walaupun kayak paham masuk Islam tetap urusan sama manusia dikembalikan, tetap kena denda, kena hukuman. Pokoknya kalau orang kafir semua dosa pribadinya dia diampuni. Kecuali dosa yang mengambil hak orang lain, nyakiti orang lain, itu belum selesai. Muslim juga gitu sama saja. Kalau dosa yang lain, dosa yang pribadi, riba, mabuk, segala macam, itu orang kafir semuanya diampuni oleh Allah. Zinanya mereka diampuni semua dosa itu. Tapi kalau ada yang pukuli orang, ada yang ambil haknya orang, tetap itu dituntut sesuai aturan. Soalnya dia itu walaupun dia belum masuk Islam, dia dituntut juga saat keadaan kafirnya. Kan begitu kan, ada nggak hukum yang membedakan? Kalau orang kafir maling halal nggak ada, tetap ditangkap, tetap dihukum seperti itu. Tapi
dengan istighfar, syahadat masuk Islam, semua langsung bersih. Walaupun sebenarnya lagi mati. Sampai seperti itu rahmatnya Allah Subhanahu. Ini hadis menunjukkan kasih sayang Allah. Hadis selanjutnya dari Sayyidina Abi Najih Amr bin Abbasah. Amr bin Abbasah. Fathul Ain wal Abbas. Ada dua ya, Abi Najih itu ada dua. Abi Najih Irba bin Sariyah sama Amr bin Abbasah. Amr bin Abbasah As-Sulami. Sayyidina Amr bin Abbasah ini radhiyallahu anhu rabi'u arba'ah. Orang keempat masuk Islam. Aslam Amr radhiyallahu anhu rabi'u arba'ah. Orang keempat masuk Islam, cuma tidak banyak riwayatnya. Tidak banyak riwayat dari beliau, cuma hanya 38 hadis saja dari beliau. Beliau datang ke Madinahnya setelah perang Khandaq. Nanti dijelaskan di sini, dijelaskan di situ ceritanya beliau. Karena beliau masuk Islam terus pergi, balik lagi baru setelah perang Khandaq. Jadi makanya dibaca sejarahnya beliau. Beliau Islam berdiri kuat. Ini ceritanya beliau, di hadis ini juga ada ceritanya. Di hadis ini ceritanya beliau masuk Islam di awal dan kemudian beliau. Untuk anak beliau mengatakan aku fil jahiliyah, dalam jahiliyah adunnu anna nasa ala dhalalatin. Aku berprasangka kuat bahwa orang-orang itu sedang dalam kesesatan. Jadi dia saat ada jahiliyah, Nabi belum diutus, dia melihat orang-orang tahu ini amalnya orang-orang tak benar, ini sesat, sebab berhala dan sebagainya. Dia rasa di hatinya bagus, tahu. Wa annahum laisu ala syai'in, dan mereka bukan atas apa-apa, dia tak bermanfaat sama sekali pekerjaan mereka. Di akhirat tak akan dapat manfaat dari Tuhan. Hum yaqulul asnam al-awthan, mereka menyembah berhala. Jadi dia melihat keadaan manusia, dia tahu keadaan tak benar. Subhanallah, ya, orang-orang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ini karena bersihnya Sayyidina Amr bin Abbas hatinya. Masa itu birojulin bimakata yukhbiru akhbar. Lalu aku dengar ada seseorang di Makkah yang menyampaikan kabar. Ini mungkin kalau dibilang keempat, bukan keempat, laki-laki yang keempat. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Zaid, dan Siti Khadijah. Itu 4 orang masuk Islam. Cuma dari perempuan Siti Khadijah, anak-anak Sayyidina Ali, dari budak Sayyidina Zaid dan Haritha itu pertama semua. Lalu dari orang dewasa Sayyidina Abu Bakar. Ya mungkin keempat dari orang dewasa Abu Bakar, sama-sama baru Sayyidina Zaid. Jadi kalau dihitung keempat, maka 4 pas. Soalnya di tempat ini bilang, ada yang bilang Abu Bakar duluan, ada yang bilang Ali duluan, ada yang bilang Khadijah duluan, ada yang bilang Zaid duluan. Tapi yang paling kuat Siti Khadijah duluan, sangat yang kuat. Karena jelas-jelas Rasulullah pulang dari Hijrah ketemu Siti Khadijah. Nah, saat beliau dengar kabar itu, pertama kali Rasulullah menawarkan kan kepada kaum, dengar kabar ada satu orang laki-laki di Mekah memberikan kabar, yukhbiru akhbaran, artinya ngasih kabar-kabar tentang agama, ngasih kabar ajaib. Dulu terkenalnya gitu, ada orang di Mekah
Dia bawa kabar ajaib, terbanyak kayak gitu berharap. Bawa kabar aneh, langsung atau laki-laki, pemilik suami. Aku duduk di atas kuda, lalu aku datangi. Karena dia dengar kabarnya Rasulullah, ada Nabi diutus sama Tuhan, dia dicari kebenaran. Ini Rasulullah SAW mustahil. Tapi saat itu keadaannya Rasulullah SAW menyembunyikan diri. Juro'aku alaihi qawmu, juro'aku kurang ajar, menentang, melawan, menyakiti kepada Nabi Muhammad. Qawmu siapa kaumnya? Kaumnya menyakiti beliau, kaumnya kurang ajar, kelewatan. Jur'ah itu artinya tajarruh, kurang ajar, kelewatan. Hatta laqaftu, maka aku sembunyi-sembunyi. Hatta dakhaltu alaihi Makkah, sampai aku menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Rafaqtu artinya aku hati-hati dan dengan orang-orang Quraisy, karena tahu orang Quraisy bakal membahayakan orang yang mendekati Nabi. Sampai ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu man anta? Lalu Amr nanya, kamu ini apa? Nabi Muhammad menjawab, qala ana nabiyyun, saya nabi. Tanya lagi, wa ma nabiyyun? Qultu wa ma nabiyyun? Nabi itu apa? Qala arsalani Allah. Nabi menjawab, aku diutus sama Allah, itulah nabi. Qultu bi ayyi syai'in arsalaka wa bi ayyi syai'in arsalaka? Terus dia diutus sama Tuhan bawa apa? Apa yang dibawa? Kan utusan bawa sesuatu. Qala arsalani bi silatil arhami wa kasril awdani wa ayyi wahhada Allah wa ayyi wahhada Allah wa la yushriku bihi syai'un wa yushraku bihi syai'un. Aku diutus agar Allah diesakan dan tidak disyirik, tidak disekutukan sedikit pun. Jadi kata beliau, kamu diutus oleh Allah buat apa? Satu, bisilaturahim, nyambung silaturahim. Dua, kasril awtan, menghancurkan berhala patung-patung yang kalian disembah, dan untuk mengesahkan Allah tanpa menyekutukan. Awal Islam ini yang diajarkan Nabi Muhammad. Tiga itu, mengesahkan Allah, Tuhan satu Allah, jangan nyembah berhala. Dua sih sebetulnya, digabung, mengesahkan Allah, jangan nyembah berhala, bisa dipisah, sudah dijadikan satu. Sembah hanya Allah. Yang kedua, hancurkan, hilangkan berhala. Yang ketiga, menyambung silaturahim atau berakhlak baik. Agama Islam tuh gitu. Nanti mungkin kita bahas tentang akhlak, pentingnya akhlak bagus. Karena akhlak itu dibawa oleh Rasulullah sebelum mengajarkan sholat bahkan. Tapi tetap ya sholat tetap kerjakan, semua dikerjakan duluan. Cuma pentingnya akhlak, bahkan saat Rasulullah menyampaikan agama belum apa-apa, Rasulullah ngajak untuk berakhlak baik yang mengusir Rasulullah. Untuk ketika dengar tadi tanya lagi, faman ma'aka ala hadza? Rasulullah, siapa yang bersama kamu atas ajaran ini? Qala al-qawlu wa abdun, artinya siapa yang sama kamu? Artinya apakah orang-orang tertentu? Apakah hanya orang kaya, orang miskin, atau hanya orang merdeka atau bukan saja? Qala al-qawlu wa abdun, orang merdeka dan tegak. Wa ma'ahu yawma idzin, dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu ada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Bilal. Jadi di hari itu maksudnya sudah masuk Islam ya, Abu Bakar dan Bilal sudah masuk Islam. Abu Bakar dan kalau Sayyidina Zaid bin Harithah itu diperdekakan sama Rasulullah, jadi maula Rasulullah. Yang waktu itu yang masih budak adalah Bilal. Itu Rasulullah menunjukkan yang ikut Islam bukan cuma orang merdeka saja, yang merdeka juga
contohnya Abu Bakar, yang budak contohnya Sayyidina Bilal. Tadi ini contoh buat kita bahwa Sayyidina Umar itu bukan orang pas keempat. Karena tadi urutannya yang pertama Siti Khadijah, kedua Sayyidina Ali, ketiga Sayyidina Abu Bakar, lalu Sayyidina Haritha. Itu urutan yang masyhur, urutan masuk Islam. Abu Bakar yang keempat. Nah, mungkin setelah dari urutan Abu Bakar, laki-laki luar yang masuk dihitung mungkin sedikit keempat. Abu Bakar, Bilal, siapa baru Sayyidina Haritha. Soalnya 3, 4, 5 itu khilaf semua. Soalnya masing-masing itu Islamnya sembunyi-sembunyi, jadi nggak ada ketahuan siapa di luar. Kultu ketika dengar itu langsung dia sadar, orang yang pintar cari kebenaran. Lalu ngomong, inni muttabi'uka Muhammad, aku mengikuti kamu. Masuk Islam. Qala innaka la tastati'u dzalika yawman hada. Mau ikut Rasulullah, bukan mau masuk Islam, bukan mau masuk Islam dan mau ikut sama Rasulullah. Dia iman dan mengikuti Rasulullah. Bila Rasulullah disuruh masuk Islam, diterima Islamnya, tapi nggak boleh ikut tinggal sama Rasulullah. Kenapa? Kamu nggak mampu mengikuti saya sekarang di hari ini kan? Artinya saat itu Rasulullah sudah berislam. Ala tarawhali wa halan nas. Apakah kamu melihat keadaanku dan keadaan orang lain? Keadaan yang masuk Islam disakiti. Sayyidina Abu Bakar itu jangan kira aman. Abu Bakar itu disakiti, pernah dipukuli sama orang kafir sampai wajahnya tidak kelihatan. Mana mata, mana hidung, mana mulut, saking hancurnya wajahnya Abu Bakar. Apalagi yang orang asing. Sehingga dilarang sama Rasulullah, jangan di sini tidak. Walakin irji' ila ahlika. Tapi kamu pulang kepada keluarga kamu. Fa idza sami'ta bi madhhabtu fa'ti. Nanti kalau kamu dengar aku telah dikenal, datangnya. Itu Rasulullah sudah tahu nanti bakal disakiti oleh kaumnya, bakal hijrah ke Madinah, bakal buka Islam. Rasulullah sudah tahu. Jadi Rasulullah masih bicara, nanti kalau aku sudah dikenal, datang. Karena sudah aman. Qala madhabtu ila ahli. Waktu Rasulullah SAW ke Madinah, aku pulang lalu Rasulullah mendatangi Madinah hijrah. Kuntu fi ahli, dan aku masih di keluarga aku. Faja'altu atakhabbaru akhbara. Lalu aku cari kabar. Wasaluna sahihah qadiman Madinah, kata qadiman akhbara min ahli Madinah. Lalu aku tanya kabar, aku tanya-tanya orang yang mendatangi Madinah, sampai sekelompok keluargaku, kerabatku datang dari penduduk Madinah. Faqultu ma fa'ala hadzal rajul ladzi qadima Madinah. Itu yang sampai Madinah itu apa yang dikerjakan? Hanya tentang Nabi Muhammad. Qala qalu an-nasu ilaihi siraqun. Jawab, orang-orang itu cepat kepada beliau, dia cepat mendatangi Rasulullah karena senangnya dengan Nabi Muhammad. Qad arada qawmu qatlahu, dan kaumnya telah membunuh, telah bersemangat ingin membunuh beliau. Alam yastarji'u dzalika, kaumnya tidak mampu membunuh Nabi. Wadibtul Madinah, telah tahu dan Nabi selamat dan Nabi aman, ini berangkat tahap berbesar Madinah. Tapi itu kejadiannya sudah lama ya, sudah setelah perang Khandaq. Pada waktu alaihi waktu ya Rasulullah ta'alifuni, dia masuk ke Rasulullah, tanya masuk masjid di Rasulullah dan tanya, ya Rasulullah, apakah engkau kenal siapa saya? Na'am, anta alladzi laqitani bi Makkah. Ingat ya Rasulullah ya. Ingat sekali Rasulullah, walaupun sudah lebih dari 15 tahun. 15 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Jadi kamu yang dulu ketemu aku di Makkah. Qala qultu ya Rasulullah akhbirni amma 'allamaka wa ajhal. Ya Rasulullah, kalau gitu ajari aku ilmu yang Allah ajarkan kepada kamu dan aku belum tahu. Karena dulu diajarinya cuma akhlak baik, mengesahkan Allah, dan kan belum tahu masalah yang amal-amal yang lain, sholat dan sebagainya, jadi belum tahu. Akhirnya ada sholat. Lalu tanya, ya Rasulullah, kasih aku kabar tentang sholat. Diajarkan sama Rasulullah. Dia ke Madinah tahu ada orang sholat. Tanya, ini gimana ya Rasulullah tentang sholat? Dijawab, sholat subuh itu maksud sholat tidak dapat tapi asyadu ida rutin. Sholatlah kamu subuh, habis subuhan sudah jangan sholat lagi. Kita tadi kan ada sholat sunnah habis sampai matahari terangkat seukuran tombak, kurang lebih 16 menit. Kenapa jangan sholat? Karena hadatu hina tatu baina qarnai syaitanin. Saat pas matahari terbitnya itu di atas tanduknya syaitan. Artinya waktu itu
matahari terbit jadi saat penyembah setan. Jadi matahari terbit orang langsung nyembah sujud ke matahari. Itu dikiaskan seperti atas tajur setan. Kenapa? Saat itu setan menipu manusia. Dibilang ini Tuhannya. Wahina itu dia sujudlah al-kufar. Makanya saat itu orang kafir sujud. Tsumma sholli fa inna sholata masyhudatun mahduratun hatta yastaqillu dhillu birrumhi. Lalu sholatlah kamu. Terus bebas. Jadi habis matahari terangkat bebas sholat. Sampai kapan? Sampai yastaqillu dhillu birrumhi. Ini ketika ada di apa namanya tiang atau tongkat dia taruh keluar sedikit bayangan apa habis bayangan istiqlal itu maksudnya sampai hilangnya bayangan dari tongkat, artinya waktu istiwa. Matahari itu kan ketika terbit bayangan keluar ke arah barat. Pas matahari tengah-tengah bayangan hilang. Seakan-akan begitu kan pas di atas, tinggal sedikit sekali. Itu maksud anis sholat. Lalu saat itu berhentilah kamu dari sholat. Fa'innahu hina itu tusjaru jahannam. Karena waktu itu menyala api jahannam. Jadi pas istiwa. Tapi ini cuma nggak sampai semenit ya, cuma aja. Pas tengah hari, bukan jam 12 siang ya, tengah hari. Pas mau adzan itu jangan jadi ya, mau lebih ada. Jadwal istiwa matahari pas tengah-tengah antara barat dan timur. Itu jangan sholat seperti itu, dilarang. Fa idza aqbala al-fay'u fasholli. Artinya ketika matahari atau bayangan tadi menghadap ke arah timur, kan begini matahari kan sana kan timur, ke tengah-tengah. Ketika geser sedikit ke arah barat dan bayangan keluar ke timur, silakan sholat. Karena sholat masyhudatun mahduratun hatta tusalli al-asr. Sholat itu boleh dan dihadiri. Artinya sholat itu sah dan boleh. Masyhudatun disaksikan malaikat sampai asar. Termasuk sholat di sana dihadapkan kepada syamsu. Lalu berhentilah sholat. Kalau sudah asar, stop sholat sampai matahari tenggelam. Jadi kalau sudah asar berhenti sholat sampai matahari tenggelam. Fa inna tantuhu baina qarnai syaitan. Ketika matahari tenggelam, stop jangan sholat. Jadi matahari pas lagi mulai masuk ke bumi sedikit itu kita udah nggak boleh sholat lagi. Karena matahari tenggelam kan perlahan kan sedikit-sedikit. Itu kita udah nggak boleh sholat. Artinya sholat sunnah. Kalau asar masih wajib. Sampai habis matahari hilang baru kita selesai sholat. Nggak boleh sholat asar. Jadi kan matahari tenggelam sedikit saja masuk ke dalam bumi udah dilarang. Itu waktu tenggelam. Dari mulai asar juga sama nggak boleh. Cuman pas dari asar masih ada batasan. Intinya dari asar tak boleh sampai hilang total. Kenapa? Fa inna hatahu baina qarnai syaitan. Sama bahasanya. Karena matahari tenggelam di antara dua tanduk setan. Artinya sekali lagi bukan ada di ujung ada dua tanduk setan, bukan. Wahina itu dia sujudul kufar. Itu waktu sujudnya orang kafir saat itu. Dalam hadis itu diriwayatkan, jadi entah setan pernah nampakkan tanduknya seakan-akan melihat matahari tenggelam di tanduknya dia, atau itu kiasan dari saat itu setan menipu manusia menunjukkan ini Tuhan. Sehingga diistiaratkan ini tenggelam jadi di tanduk setan ini. Padahal bukan ada tanduknya, tapi tipuannya setan. Wa qultu ya Nabi Allah, fal wudu hadithni anhu. Kalau tanya lagi ya Rasulullah, wudu ajarkan aku. Jadi kalau menurut hadis ini beliau udah sholat berarti harusnya. Karena Rasulullah bukan menjelaskan caranya sholat. Wudu begitu juga. Wudu bukan ngajarin wudu sembarangan, tapi ngajarkan hikmahnya wudu. Wudu hadisnya, wudu ajarkan aku juga ya Rasulullah. Wala minkum rajulun yuqarribu wudu'an. Ini hebatnya wudu.
tidaklah ada salah seorang dari kalian mendekatkan air wudhunya. Wa tamattu wa yastansibu wa yatadiru. Umur dia lalu masukkan air ke dalam hidung, yastansib wa yatadir, lalu dia keluarkan air dari hidungnya. Illa kharrat khatayahu khataya wajhihi wa fihi wa khiyashimihi, kecuali rontok dosa wajahnya, dosa mulutnya, fihi itu mulutnya tadi ya, fihi mulutnya, wa khiyashimihi, dan dua lubang hidung, wa khiyashimihi, dua lubang hidungnya. Jadi semuanya dosa di sini rontok. Wa idza qasala wajhahu kama amarahu Allah illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihiyatihi ma'al ma'. Kalau dia basuh wajah, habis itu kan habis basuh mulut, usap wajah semua, gugur semua dosa wajahnya di ujung dagunya ma'al ma' dengan air. Jadi seakan-akan air itu menghapus dosanya. Dan betul menghapus dosa itu. Wa thumma yaghsilu yadayhi ila al-mirfaqaini illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma'. Lalu ketika dia mencuci kedua tangannya, gugur dosa-dosa dari tangan, dari ujung jarinya. Kan kita kalau basuh tangan siram dari atas ini kan, sunnahnya. Ketika kita siram, jatuh dari ujung-ujung jari kita air bersama tumpulnya dosa-dosa kita. Ini wudhunya baru ya. Tsumma yamsahu illa kharrat khataya ra'sihi ma'a atrafi sya'rihi ma'al ma'. Lalu dia usap wajahnya, usap kepalanya, rontok seluruh dosa kepalanya dari ujung rambutnya bersama air. Lumayan seluruh wajahnya ilal ka'baini, lalu dia cuci kedua kakinya sampai mata kaki. Illa farrat khataya rijlaihi ma'ana bihi ma'al ma'. Rontok dosa-dosa kakinya dari ujung jari-jari kakinya bersama air hilang. Wa in qama wa fasalla, kalau dia habis wudu bangun sholat, fahamidallah, lalu puji Allah, wa anna alaihi midal syukur, puji wa anna alaihi sama dunia. Anna itu lebih ke arah mensucikan Allah dari yang tidak pantas bagi Allah, memajadahu, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala billadhi huwa ahlun, yang pantas untuk Allah, wa farrada qalbahu lillah, lalu dia kosongkan hatinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dia khusyuk hadir dalam sholatnya. Illa sarafa min khati'atihi, kecuali dia terlepas dari dosanya, keluar dari dosanya. Kahayatihi yawma waladatuhu, seperti keadaan saat dia dilahirkan. Jadi kita tuh habis sholat bersih semua dari segala dosa, seperti kita baru dilahirkan. Dia bagaimana hebatnya orang itu baru dan sholat bersih. Dan ingat-ingat dosa yang dimaksud sekali lagi ya, dosa yang sama hubungan dengan manusia. Itu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita. Maka itu hadirin, jangan sampai lalai dari sholat. Saya sudah sering dengarkan sholat itu penting. Wudunya saja jadi pengampunan dosa, apalagi sholat. Jadi selanjutnya terakhir dari ini, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, "Idza arada Allah ta'ala rahmatan ummatin." Ketika Allah ingin merahmati umat, qabala nabiyya qablaha, Allah cabut nabinya sebelum umat tersebut. Nabinya meninggal duluan, faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayhi. Lalu nabi tersebut dijadikan panutan atau yang mendahului faratan, mendahului umatnya untuk mempersiapkan keselamatan umatnya. Akan-akan gitu. Wasalafan, salafan itu artinya
menunjukkan pentingnya menjaga.